Kebanyakan orang mendengar sejak awal, jika seorang pria sudah memiliki pasangan, menikah, atau terikat komitmen, semua yang dapat kamu lakukan adalah mundur, menerima keadaannya, dan berharap suatu hari dia memutuskan secara berbeda. Terdengar masuk akal, bahkan mulia. Namun saran ini mengabaikan kebenaran yang kuat dan seringkali tidak nyaman tentang sifat manusia. Pria tidak selalu memilih pasangan berdasarkan kesetiaan atau logika. Mereka memutuskan berdasarkan perasaan, kebangkitan batin, rasa hidup dan rasa dilihat. Ini bukan tentang manipulasi, permainan, atau mencuri pasangan orang lain. Ini tentang memahami psikologi kerinduan pria dan bagaimana ketertarikan bekerja jauh di bawah kata-kata dan janji. Janji resmi tidak menghapus ketertarikan. Seorang pria yang setelah sekian lama merasa dilihat, disentuh, dan terinspirasi kembali mulai mempertanyakan hidupnya. Perubahan ini tidak datang dari memohon atau membujuk, tetapi dari kehadiran, misteri, dan kepercayaan diri. Kualitas yang menjangkau alam bawah sadar dan membangkitkan hasrat. Kesalahan pertama yang dilakukan banyak wanita adalah mereka mencoba meyakinkannya. Mereka menjelaskan nilai mereka, menunjukkan pengabdian atau kesetiaan, berharap dia akan mengakuinya suatu hari nanti. Tapi itu memiliki efek sebaliknya. Bujukan tidak memicu hasrat. Tekanan tidak mengubah hati. Di bawah tekanan, seorang pria berpegang teguh pada apa yang sudah dia miliki. Bahkan jika itu tidak lagi memuaskannya. Tanyakan pada dirimu sendiri, jika seseorang berusaha terlalu keras untuk menjual ide, produk atau hubungan kepadamu, apakah kamu merasa tertarik atau justru menjauh? Ketertarikan tidak tumbuh di bawah tekanan, tetapi dalam kebebasan, rasa ingin tahu, dan ruang. Disinilah letak paradoksnya. Ketika kamu berhenti meyakinkannya, rasa ingin tahu muncul. Dia mendapat ruang untuk merasakan dan memilih sendiri. Dan hanya keputusan bebas yang benar-benar bertahan lama. Seorang wanita yang tidak membuktikan nilainya dengan kata-kata, memaksanya untuk merasakannya tanpa kata-kata. Tepat dalam keheningan itulah pikirannya mulai kembali padanya. Ini membawa kita pada kekuatan keheningan. Banyak wanita panik ketika seorang pria menarik diri. Mereka membanjirinya dengan pesan dan perhatian. Tetapi secara psikologis, keheningan seringkali membawa bobot lebih dari kata-kata. Itu menciptakan ruang, ketegangan, dan refleksi. Itu memaksanya untuk memperhatikan ketidakhadiran energimu, sesuatu yang mungkin dia anggap remeh. Ketika kamu tidak lagi hadir secara konstan, dia menyadarinya. Dia bertanya-tanya kemana perhatianmu pergi. Dan pertanyaan itulah benih dari hasrat. Karena hasrat tidak hidup dalam apa yang selalu tersedia, tetapi dalam apa yang langka, tidak dapat diprediksi dan bermakna. Keheningan bukanlah hukuman atau permainan, tetapi keseimbangan. Itu menunjukkan bahwa hidupmu memiliki ritmenya sendiri, bahwa waktumu memiliki bobot. Seorang wanita yang tidak segera mengisi setiap celah memancarkan kepercayaan diri. Dia menunjukkan kemandirian. Dia memperjelas bahwa dunianya tidak hanya berputar di sekelilingnya. Itu sangat magnetis. Terkadang cara terkuat untuk menarik seorang pria lebih dekat adalah dengan mundur. Karena keheningan menciptakan misteri. Misteri menciptakan hasrat. Wanita yang bisa tetap diam pada saat yang tepat seringkali adalah orang yang berbicara paling keras dalam pikirannya. Misteri adalah salah satu arus ketertarikan terkuat. Pria tidak selalu memilih wanita yang paling masuk akal di atas kertas. Mereka memilih wanita yang mengaduk perasaan di dalam diri mereka yang tidak dapat mereka jelaskan. Perhatian yang melampaui logika. Misteri adalah katalis untuk itu.
Jika kamu tidak mengungkapkan semuanya terlalu cepat, kamu menyisakan ruang untuk fantasi, kerinduan, dan rasa ingin tahu. Keterdugaan membunuh percikan itu, tetapi kedalaman, lapisan, dan teka-teki membuatnya tetap terpikat. Ini bukan tentang memainkan peran. Ini tentang melindungi esensimu dan membiarkannya mendapatkan akses lebih dalam selangkah demi selangkah. Ketertarikan tidak muncul dalam kenyamanan dari apa yang sepenuhnya diketahui, tetapi dalam api rasa ingin tahu, di ruang-ruang yang membuatnya condong ke depan dan memperhatikan. Ketika kamu mempertahankan individualitasmu, dia menyadari bahwa hidupmu bukanlah naskah yang ditulis semata-mata untuk kesenangannya. Itu adalah kisah yang hidup dan bernapas di mana dia harus terlebih dahulu mendapatkan tempatnya. Itu saja sudah memberikan daya tarik yang kuat. Banyak wanita telah belajar bahwa kamu memenangkan seorang pria dengan ketersediaan konstan, membatalkan rencana, menjadwalkan ulang janji, membalas segera, selalu siap. Sepintas ini terlihat seperti kesetiaan. Namun sebenarnya hal itu justru menghapus ketegangan yang memicu ketertarikan. Ketika seorang pria merasa kamu selalu dapat dijangkau, dia berhenti berusaha. Tidak ada urgensi, tidak ada risiko, tidak ada api lagi. Hasrat tumbuh di mana sesuatu terasa tidak pasti, di mana hal itu bisa hilang. Bayangkan bunga langka yang mekar hanya setahun sekali. Orang bepergian jauh untuk melihatnya karena itu langka dan istimewa. Jika bunga itu mekar setiap hari di mana-mana, tidak ada yang akan menghargainya. Begitu pula dengan perhatianmu. Jika selalu tersedia segera, itu menjadi kebisingan latar belakang. Kelangkaan memberikan kekuatan pada kehadiranmu. Terlalu banyak ketersediaan juga mengirimkan sinyal berbahaya bahwa duniamu berputar di sekelilingnya. Tidak ada yang memadamkan ketertarikan lebih cepat daripada ketidakseimbangan ini. Seorang pria tidak merindukan apa yang sudah dia yakini dia miliki, tetapi apa yang bersinar, mandiri, dan tetap hidup tanpanya. Itulah yang memberikan bobot pada kedekatanmu. Disinilah letak paradoksnya. Semakin kamu mencoba membuktikan pengabdianmu melalui kehadiran yang konstan, semakin kurang berharga kedekatanmu terlihat. Kamu menjadi dapat diprediksi seperti lagu yang diulang-ulang. Tetapi ketika keheningan masuk, ketika kamu mundur, kehadiranmu tiba-tiba terasa menyengat lagi. Keheninganmu adalah jeda yang memberi makna pada melodimu. Lindungi waktumu, lindungi perhatianmu. Biarkan dia merasakan ketika kamu tidak ada di sana. Karena justru di celah itulah dia mulai menginginkanmu lagi. Bukan karena manipulasi, tetapi karena hasrat lahir dari kelangkaan, bukan kelimpahan. Ketika kamu mewujudkan kualitas-kualitas ini, kehadiran tanpa tekanan, keheningan dengan martabat, misteri tanpa topeng, dan kemandirian tanpa permintaan maaf, sesuatu yang mendalam terjadi. Kamu mulai memilih dirimu sendiri. Kamu berhenti membentuk hidupmu seputar apakah dia memperhatikanmu, apakah dia memilihmu, apakah dia tetap tinggal. Kamu memancarkan energi yang mengatakan, aku utuh. Kamu bisa menjadi bagian dari hidupku, tetapi bukan pusatnya. Energi ini magnetis. Itu adalah awal dari kepercayaan diri. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang keras atau agresif, tetapi kekuatan yang tenang dan membumi. Kepastian akan nilaimu. Nilaimu tidak bergantung pada perhatian atau keraguannya. Ketika kamu bergerak dari sikap ini, kamu menjadi tak terlupakan. Bukan karena kamu sangat ingin menjadi tak terlupakan, tetapi karena kepercayaan diri, misteri, dan kemandirian membangkitkan sesuatu dalam dirinya yang tidak dapat dijangkau oleh kata-kata. Seorang pria di hadapan wanita yang percaya diri merasa terangkat. Dia merasa lebih hidup, lebih maskulin, lebih kuat. Dia tidak hanya merindukan perhatiannya, tetapi juga bagian dari dirinya sendiri yang terbangun di sisinya.
Itulah sebabnya kepercayaan diri begitu kuat. Itu menghubungkanmu di matanya dengan versi terbaiknya, bukan dengan ketakutan terkecilnya. Kepercayaan diri juga menetapkan batasan atau sepenuhnya tanpa kata-kata. Itu berkomunikasi. Aku tidak mengejar. Aku tidak memohon. Jika kamu menginginkanku, datanglah padaku. Batasan seperti itu tidak menakuti pria. Itu menarik mereka. Batasan memisahkan yang serius dari yang dangkal, yang berinvestasi dari yang hanya bermain-main. Ini seperti gravitasi. Jika pusatmu kuat, orang lain mengorbit di sekitarmu. Mereka menyesuaikan dengan energimu, menghormati waktumu, mempertimbangkan kebutuhanmu. Jika pusatmu lemah, kamu mengorbit di sekitar mereka. Kamu membungkuk, beradaptasi, berharap dipilih. Dan justru itulah yang membuatmu kurang menarik. Banyak wanita percaya kepercayaan diri adalah sesuatu yang kamu kenakan untuk menyenangkan pria. Pada kenyataannya, itu sebaliknya. Kepercayaan diri tumbuh begitu kamu berhenti hidup untuk validasinya dan mulai hidup untuk kegembiraanmu sendiri. Ini bukan tentang menemukan kata-kata yang tepat atau menguasai jeda yang sempurna. Ini tentang membangun kehidupan yang begitu kaya dan memuaskan sehingga pria manapun yang ingin menjadi bagian darinya harus membawa yang terbaik dari dirinya. Energi ini tidak dapat dipalsukan. Itu muncul ketika pertumbuhan, hasrat, dan impianmu sendiri tidak dapat ditawar. Kepercayaan diri juga mengubah cara kamu menangani ketidakpastian. Ketika dia menarik diri, rasa tidak aman bereaksi dengan mengejar, menuntut atau meragukan diri sendiri. Kepercayaan diri, di sisi lain, tetap tenang, bernapas, dan terus menjalani hidup. Itu menandakan kamu tidak bergantung pada validasinya, tidak didefinisikan oleh jaraknya. Dan justru, itulah yang membuatmu semakin menarik, karena seorang pria merasakan perbedaan antara wanita yang membutuhkannya untuk memilihnya dan wanita yang sudah memilih dirinya sendiri. Yang pertama tampak seperti beban, yang kedua seperti kekuatan yang menariknya. Dan disinilah letak dinamika yang menentukan, membuatnya merasa bahwa dia bisa kehilanganmu. Selama dia percaya bahwa kamu akan selalu ada di sana memaafkan, menunggu, merespons, dia tidak punya alasan untuk memperjuangkanmu. Tetapi ketika kamu berhenti menunggu, merebut kembali energimu dan melanjutkan hidupmu dengan atau tanpanya, sesuatu yang mendasar terbangun dalam dirinya. Kita tidak menghargai apa yang kita anggap remeh. Kita menghargai apa yang kita takut kehilangan. Bagaimana jika aku kehilangan dia selamanya? Pertanyaan ini bergema di benaknya, dan itu tidak hanya membangkitkan hasrat, tetapi juga penyesalan. Penyesalan adalah kekuatan yang menyayat lebih dalam daripada ketertarikan itu sendiri. Membuatnya merasa bahwa dia bisa kehilanganmu, bukanlah hukuman atau permainan. Itu adalah kenyataan. Kamu bukan jaminan. Kamu bukan sumber daya yang tak terbatas. Kamu langka. Dan kelangkaan menuntut rasa hormat. Bayangkan, itu seperti batu permata yang berharga. Jika tergeletak tanpa disadari di trotoar, siapapun dapat memungutnya dan membuangnya. Tetapi jika dilindungi, dipajang dengan kekaguman, dan dibuat sulit dijangkau, orang berjuang untuk kesempatan menyentuhnya. Kamu adalah permata ini. Jika kamu memberikan dirimu terlalu cepat kepada seseorang yang ragu-ragu, dia tidak akan mengenali nilaimu. Tetapi ketika kamu mundur, dia merasakan kehilangan bahkan sebelum itu terjadi. Perasaan itu tak terlupakan. Karena itu, biarkan dia merasakannya. Jangan langsung lari untuk menenangkan ketidakamanannya. Jangan membanjiri setiap keheningan dengan jaminan. Biarkan dia duduk dalam ketegangan ini, dalam kemungkinan kehilanganmu.
Karena justru dalam ketegangan inilah keputusan dibuat. Entah dia melangkah maju dengan jelas, atau dia menunjukkan bahwa dia tidak pernah pantas untukmu. Beginilah cara kepercayaan diri dan kelangkaan bertemu. Beginilah caramu berubah dari sebuah opsi menjadi satu-satunya pilihan. Beginilah lingkungan tercipta, di mana dia naik ke levelmu atau menghilang. Kunci lainnya adalah menyadari bahwa dunia tidak berputar di sekitar apakah satu pria memilihmu atau tidak. Itu berputar di sekitar pertumbuhanmu sendiri, hasratmu, persahabatanmu, dan masa depanmu. Ketika kamu berinvestasi di area-area ini, energimu menjadi kaya dan berlapis-lapis. Kamu bukan kanvas kosong yang perlu dilukis. Kamu adalah mahakarya hidup yang sedang bergerak. Disinilah letak ketertarikan yang sebenarnya. Bukan dalam memasang kepercayaan diri, tetapi dalam realitas kemandirian yang dijalani. Seorang pria merasakan perbedaan antara wanita yang telah membangun kehidupan yang memuaskan dan wanita yang menunggu untuk diselamatkan dari kehidupannya. Yang pertama, memberi sinyal, aku bisa berdiri sendiri, tetapi aku mengundangmu. Yang kedua, memberi sinyal, aku butuh kamu untuk mengisi kekosonganku. Yang pertama, sangat menarik. Yang kedua, melelahkan. Kemandirian ini juga memperdalam misterimu. Semakin tidak terduga kehidupan sehari-harimu, reaksimu, dan duniamu, semakin kuat rasa ingin tahunya tumbuh. Dia ingin tahu apa yang kamu lakukan, dengan siapa kamu bersama, apa yang kamu ciptakan. Rasa ingin tahu ini memicu ketertarikan karena itu mematahkan rutinitasnya. Misterimu tidak terdiri dari menahan kasih sayang atau berpura-pura sibuk. Itu terdiri dari benar-benar sibuk dengan hidupmu, dengan hasrat nyata, persahabatan nyata, tujuan nyata. Ketika dia menulis pesan kepadamu, kamu tidak duduk dengan teleponmu menunggu. Kamu berada di luar membangun duniamu. Energi ini magnetis karena itu nyata. Beginilah cara kepercayaan diri, misteri, dan kelangkaan terjalin menjadi satu kain. Itu bukan trik, tetapi ekspresi alami dari seorang wanita yang tahu nilainya, melindungi waktunya, dan membangun kehidupan yang kaya. Hasrat sejati berakar pada hal ini. Bukan jenis dangkal yang lahir dari manipulasi, tetapi jenis mendalam yang lahir dari rasa hormat, daya tarik, dan tarikan emosional. Itulah sebabnya wanita yang memilih dirinya sendiri tak terlupakan. Pria mungkin tertarik pada kecantikan, gairah, atau hal baru. Tetapi wanita yang tidak pernah mereka lupakan adalah wanita yang tidak pernah melupakan nilainya sendiri. Dia tidak berdiri dalam bayang-bayang keraguan. Dia melangkah maju, bukan sebagai permohonan, tetapi sebagai kekuatan alam. Di sini paradoks terungkap. Pada saat kamu tidak lagi membutuhkannya untuk memilihmu, dia merasakan dorongan terkuat untuk melakukan hal itu. Karena pria tidak tertarik pada kekosongan, tetapi pada pancaran sinar, pada wanita yang bersinar dengan cahayanya sendiri, yang berdiri teguh dalam energinya, dan yang tidak membiarkan dirinya didefinisikan oleh apakah dia tetap tinggal atau tidak. Dengan kepercayaan dirimu yang tumbuh, juga tumbuh kekuatanmu untuk membentuk dinamika setiap hubungan. Kamu tidak lagi puas dengan cinta setengah hati. Kamu tidak lagi memohon remah-remah perhatian. Kamu menjadi pemilih, bukan yang dipilih. Transformasi ini mengubah segalanya. Bukan hanya bagaimana pria meresponsmu, tetapi juga bagaimana kamu merespons dirimu sendiri. Kamu berhenti bertanya, akankah dia memilihku? Dan mulai bertanya, apakah situasi ini memberiku nutrisi? Satu pertanyaan ini menggesermu dari menunggu pasif menjadi penciptaan aktif. Bab selanjutnya adalah melabuhkan kepercayaan diri ini dalam kehidupan sehari-harimu, dalam tindakan, keputusan, batasan, dan cara hidup yang membuat nilaimu nyata. Karena memahami idenya adalah satu hal, dan menghidupkannya adalah hal lain. Kepercayaan diri bukanlah pose tetapi latihan. Itu adalah cara kamu hidup setiap hari yang secara diam-diam mengomunikasikan nilaimu.
Ketika kamu berhenti melelahkan dirimu sendiri dan terus-menerus tersedia, seorang pria mungkin menjadi gelisah. Dia menguji batasan atau menunjukkan rasa frustrasi. Ini normal. Mungkin dia telah terbiasa selama bertahun-tahun dengan wanita yang mengorbankan diri untuknya. Ketika kamu tidak melakukannya, kamu memaksanya. Entah dia tumbuh atau dia pergi. Tugasmu bukan untuk memuluskan setiap gelombang dengan segera. Biarkan ketidaknyamanan itu bekerja. Ini tidak berarti menjadi dingin atau kejam. Ini berarti memegang posisimu dengan empati dan kejelasan. Tepat sekali. Ketidaknyamanan ini adalah pemicu yang memaksanya untuk berkembang. Tanpanya, dia tetap terjebak selamanya. Langkah selanjutnya adalah mewujudkan kepercayaan dirimu dalam komunikasimu. Bicaralah dengan jelas dan langsung tentang kebutuhanmu tanpa drama. Gunakan pernyataan saya. Bingkai batasan sebagai fakta, bukan ancaman. Alih-alih berkata, "Jika kamu tidak meneleponku kembali, aku tidak akan pernah melihatmu lagi," kamu berkata, "Komunikasi itu penting bagiku. Jika itu bukan untukmu, tidak apa-apa, tapi itu tidak berhasil untukku." Kejelasan ini kuat dan tenang. Itu menunjukkan bahwa kamu cukup menghormati diri sendiri untuk menyatakan standarmu. Pria mungkin menolak pada awalnya, tetapi mereka sangat menghormati batasan yang jelas. Ingat, ketertarikan dan rasa hormat harus hidup berdampingan. Beberapa membangun ketertarikan melalui misteri, tetapi kehilangan rasa hormat karena mereka mentolerir perilaku buruk. Orang lain menuntut rasa hormat, tetapi lupa memelihara ketertarikan. Kekuatannya terletak pada keseimbangan, kepercayaan diri, kemandirian, dan misteri memicu hasrat, batasan, standar, dan harga diri memeliharanya. Jika kamu mendapati dirimu jatuh ke pola lama, mengejar, menjelaskan secara berlebihan, mengecilkan dirimu sendiri, berhentilah sejenak, bernapas, tanyakan pada dirimu sendiri, "Jika aku tahu nilaiku tanpa keraguan, apa yang akan aku lakukan sekarang?" Kemudian, bertindaklah dari tempat itu. Pertanyaan sederhana ini seringkali cukup untuk menggesermu dari bereaksi menjadi memimpin hidupmu sendiri. Jadilah wanita yang memilih dirinya sendiri setiap hari. Itu berarti membuat keputusan dari harga diri, bukan dari rasa takut. Itu berarti mengatakan ya pada peluang yang membantumu tumbuh dan tidak pada hal-hal yang mengurasmu. Itu berarti menghormati energimu sebelum kamu memberikannya kepada orang lain. Memilih dirimu sendiri tidak egois. Itu adalah satu-satunya fondasi untuk cinta sejati. Cinta tanpa harga diri menjadi ketergantungan. Harga diri tanpa cinta menjadi isolasi. Bersama-sama mereka menciptakan hubungan di mana keduanya bebas, namun menemukan satu sama lain. Ketika kamu hidup dengan cara ini, nilaimu menjadi terlihat tanpa kata-kata. Orang merasakannya dalam posturmu, dalam nadamu, dalam prioritasmu. Pancaran ini tetap ada lama setelah percakapan memudar. Dia tidak mengingat setiap kalimat yang kamu ucapkan, tetapi cara kamu membawa dirimu, martabat yang kamu gunakan untuk menahan ruangmu. Itulah yang tetap tak terhapuskan. Tetapi hal yang krusial adalah kamu tidak melakukan semua ini untuk mendapatkannya. Kamu melakukannya untuk menjadi versi dirimu yang paling penuh. Apakah dia bisa mengimbangi atau tidak, kamu sudah menang. Kamu telah merebut kembali waktumu, energimu, dan harga dirimu. Kamu sedang membangun kehidupan yang kaya dan bermakna dalam dirinya sendiri. Pasangan manapun yang datang adalah pelengkap, bukan penyelamat. Itu membebaskanmu. Kamu berhenti berharap. Aku berharap dia memilihku dan mulai bertanya, apakah situasi ini benar-benar cocok untukku? Energimu menjadi lembut dan kuat, hangat dan percaya diri. Orang merasa sangat tertarik padanya, karena itu menawarkan keamanan dan tantangan pada saat yang bersamaan. Dan akhirnya, kepercayaan diri bukanlah tujuan yang kamu capai sekali dan simpan selamanya. Itu adalah latihan sehari-hari. Beberapa hari kamu akan ragu.
menyerah, atau kembali ke pola lama. Itu normal. Yang penting adalah kamu selalu kembali pada dirimu sendiri. Setiap keputusan yang memihak dirimu sendiri memperkuat otot harga diri sampai itu menjadi kebiasaan. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menciptakan kondisi bagi seorang pria untuk tumbuh, tetapi juga untuk pengembangan lebih lanjut dirimu sendiri. Kamu menjadi seseorang yang cintanya adalah hadiah, bukan permohonan. Yang kehadirannya adalah undangan, bukan jebakan. Seseorang yang bahkan ketika dia pergi, meninggalkan aroma harga diri. Itulah kekuatan diam seorang wanita yang tahu dia langka, yang tahu dia utuh, yang tahu dia cukup. Mereka merasakan perbedaan antara seseorang yang tampil untuk persetujuan mereka dan seorang wanita yang sudah memainkan peran utama dalam hidupnya sendiri. Mereka merasakan risiko kehilanganmu, bukan karena kamu bermain-main, tetapi karena kamu benar-benar hidup. Dan justru risiko inilah yang menciptakan urgensi untuk naik ke levelmu. Tetapi kuncinya adalah kamu tidak menunggunya tumbuh. Kamu terus melanjutkan jalanmu, tidak peduli apa yang dia lakukan. Gerakan maju ini adalah kekuatan terbesarmu. Itu menjaga energimu tetap segar, misterimu tetap hidup, dan harga dirimu tak tersentuh. Kehidupan yang terus terungkap memiliki efek magnetis. Itu mengundang yang tepat dan secara otomatis menyaring yang salah. Bayangkan hidupmu seperti sungai. Ketika diam, orang berpikir mereka bisa masuk dan keluar tanpa konsekuensi. Ketika mengalir, ia membawa kekuatannya sendiri, menghanyutkan beban, dan hanya menarik mereka yang siap mengalir bersamanya. Persis seperti itulah energimu menjadi ketika kamu mengintegrasikan segalanya. Aspek lain dari integrasi adalah konsistensi emosional. Mereka yang menyerah dan mengejar sering mengalami perubahan suasana hati yang ekstrem, euforia dengan perhatian, keputusasaan dengan jarak. Integrasi menstabilkanmu. Perasaanmu tidak terlalu bergantung pada perilaku orang lain. Kamu mengembangkan dasar penerimaan diri yang tenang. Orang lain merasakan ketenangan ini. Mereka tidak merasakan kebutuhan, tetapi ketertarikan yang tenang. Integrasi juga terlihat dalam keintimanmu. Ketika kamu memilih dirimu sendiri, kamu tidak memberikan hati dan tubuhmu sepenuhnya segera. Kamu membiarkan kedekatan tumbuh perlahan. Kamu menciptakan ritme pendekatan dan ruang seperti napas hasrat. Banyak yang takut akan ruang ini, tetapi itu memperkuat ikatan. Itu memberi keduanya waktu untuk saling merindukan, untuk merenung dan kembali dengan diperbarui. Kejujuran juga merupakan bagian dari itu, terutama dengan dirimu sendiri. Kamu tidak dapat membangun kehidupan harga diri di atas penipuan diri sendiri. Jika jauh di lubuk hati kamu tahu bahwa sesuatu tidak baik untukmu, baik misteri maupun kepercayaan diri tidak akan membantu. Memilih dirimu sendiri terkadang berarti melepaskan. Seiring waktu kamu akan menyadari bahwa mereka yang mendekatimu berubah. Beberapa terpesona tetapi terintimidasi. Beberapa menguji batasanmu. Yang lain tumbuh melampaui diri mereka sendiri. Semua itu adalah umpan balik. Kamu tidak lagi hidup dengan autopilot. Kamu secara sadar membentuk hidupmu. Ada juga dimensi spiritual. Ketika kamu memilih dirimu sendiri, kamu mengirim sinyal ke kehidupan. Aku siap untuk lebih. Peluang baru, persahabatan, dan kisah cinta menemukanmu. Bukan karena kamu mencari, tetapi karena dengan energimu, kamu menarik apa yang cocok. Kuncinya adalah perayaan diri. Banyak wanita menunggu pengakuan dari luar. Integrasi membalikkan hal itu. Kamu menegaskan dirimu terlebih dahulu. Kamu merayakan kemenangan kecil. Momen kamu tidak mengirim pesan dengan panik, malam kamu menepati rencanamu. Momen kamu dengan tenang menyuarakan batasan. Setiap langkah adalah blok bangunan di fondasi kehidupan barumu. Dan ya, kamu akan tersandung. Kamu terkadang akan ragu atau memberi terlalu banyak. Itu normal. Kepercayaan diri bukanlah kesempurnaan,
tetapi ketahanan. Setiap kali kamu kembali pada dirimu sendiri, kamu memperkuat inti batinmu. Dengan cara ini kamu menciptakan kebebasan paradoks. Kamu tidak perlu lagi mengontrol hasil. Kamu bisa rileks dan percaya bahwa orang yang tepat akan melihat dan menghargaimu. Tubuhmu, suaramu, tatapanmu berubah. Kamu memancarkan kepastian tenang dari seorang wanita yang tidak perlu membuktikan apapun. Pada titik ini, pertanyaan, akankah dia memilihku? Larut, itu digantikan oleh, apakah ini timbal balik? Apakah ini melayani pertumbuhanku? Apakah ini membawa kegembiraan? Kamu tidak lagi menunggu putusan. Kamu mencipta bersama. Disinilah daya tarikmu mencapai puncaknya. Karena ketika kamu tidak mencoba untuk dipilih, esensimu bersinar secara alami. Kamu tertawa lebih bebas. Kamu berbicara lebih jujur. Kamu memberi cinta lebih murah hati. Dan ketertarikan semacam ini tidak cepat berlalu, tetapi dalam, timbal balik dan kuat. Dan jika dia tidak tumbuh, maka kamu tidak kehilangan apapun. Kamu tetap utuh, berseri-seri dan bebas. Kamu memimpin kehidupan yang lebih besar daripada satu hubungan manapun. Itulah kekuatan diam seorang wanita yang memilih dirinya sendiri dan dengan demikian menjadi tak terlupakan.